Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pembelajaran yang pertama. Nah, sekarang mari kita simak ya pembelajaran hari ini. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan juga bergizi. Siti berpakaian bersih dan juga rapi. Dia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban itu ada hak. Artinya, sesuatu yang harus kita terima. Nah, dari sini kita sudah bisa membedakan ya, apa itu kewajiban dan juga apa itu hak. Nah, selain mengetahui pengertian dari kewajiban dan juga hak, kita juga perlu mengetahui kalimat tanya. Nah, kalimat tanya ini bisa kita singkat menjadi 5W1H. Nah, 5W1H itu apa sih, Bu? Nah, yang pertama itu ada what. What itu artinya apa? Apa yang sedang terjadi. Kemudian ada who. Who itu artinya siapa. Jadi siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian yang ketiga ada why. Why itu artinya mengapa. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang keempat ada when. When itu artinya adalah kapan. Kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian ada where yang artinya itu di mana. Di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada how. How itu artinya yaitu bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, dengan memenuhi unsur 5W1H, pokok informasi yang ingin kita ketahui akan jauh lebih lengkap dan juga lebih mendalam. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di halaman 2. Nah, amati gambar berikut. Buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, dari gambar ini kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan? Contoh yang pertama misalnya kita gunakan kata what, yang artinya itu apa. Nah, apakah Siti menjalankan kewajibannya di rumah? Bisa juga, apakah Siti disayangi oleh kedua orang tuanya? Atau bisa juga kita menanyakan, apakah Siti mendapatkan haknya? Nah, sampai di sini kita sudah tahu ya, apa saja kalimat tanya dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang selanjutnya mari kita membaca kasih sayang di rumah. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan juga menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, dari teks ini kita jadi bisa tahu di dalam setiap kewajiban itu selalu ada hak yang kita dapatkan. Misalnya, kita sebagai anak mendapatkan kasih sayang orang tua, disekolahkan, diberi makan, dan lain sebagainya. Itu adalah hak yang kita dapatkan dari kedua orang tua kita. Nah, karena kita sudah mendapatkan hak kita, maka kita pun mempunyai kewajiban untuk kedua orang tua kita. Misalnya, menyayangi mereka, berbakti kepada kedua orang tua, membantu kedua orang tua, ya. Jadi, hak dan kewajiban itu sebaiknya dilaksanakan secara seimbang. Nah, sebelum kamu menuntut hakmu, sebaiknya kamu melaksanakan dulu kewajibanmu. Nah, setelah kamu melaksanakan kewajibanmu, kamu akan menerima hakmu. Nah, dari teks ini
ada beberapa kalimat saran. Nah, sebelumnya, saran itu apa sih? Nah, saran adalah ungkapan berupa usulan maupun anjuran dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu hal yang bersifat membangun. Nah, misalnya ketika Siti mendapatkan haknya, yaitu mendapat kasih sayang dari ayah dan ibunya. Nah, kamu bisa memberikan saran yang menunjukkan kewajiban, misalnya sayangilah ayah dan ibumu. Nah, selain saran, ada juga yang dinamakan dengan kritik. Apa itu kritik? Nah, kritik adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Oke, berdasarkan hak yang didapatkan Siti, bagaimanakah saran yang tepat untuk Siti lakukan? Contoh yang pertama seperti tadi ya, hak Siti. Siti mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Nah, saran yang tepat untuk menunjukkan kewajibannya yaitu sayangilah ayah dan ibumu. Kemudian yang nomor 2, mendapatkan perawatan ayah dan ibu. Kira-kira saran apa nih yang menunjukkan kewajiban? Nah, saran yang tepat yaitu rawatlah ayah dan ibumu dengan baik. Nah, untuk kalimat saran ini sudah bisa dipahami ya. Untuk nomor selanjutnya silahkan dikerjakan di buku tema. Nah, sekarang kita lanjutkan ya belajarnya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam satu tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di rumah dan berapa hari Siti belajar bersama dengan orang tuanya? Sekarang kita amati ya contoh kemungkinan berikut. Tuliskan 5 kemungkinan lain yang ada di bawah ini. Nah, jumlah hari dalam satu tahun itu ada 365 hari. Nah, Siti belajar itu ada yang di sekolah dan juga ada yang belajar di rumah. Karena Siti belajar di sekolah itu selama 250 hari, maka berapa hari Siti belajar di rumah? Nah, kita cari. Dari 250 hari ini ditambah berapa yang menjumlahkan 365 hari. Yang hasilnya itu 365 hari. Berarti 115. 250 ditambah 115 hari sama dengan 365 hari. Nah, begitu pula ya untuk nomor-nomor selanjutnya, kita cari kemungkinan lain. Silakan langsung dikerjakan di buku tema ya. Tugas yang selanjutnya yaitu di halaman 6. Tentukan jumlah hari belajar yang berbeda. Jadi kita tentukan jumlah hari belajarnya bebas ya. Misalnya mau 450 atau 550, itu diisi dengan angka bebas terserah kalian. Yang penting saat mengisi hari belajar di sekolah dan belajar di rumah itu menghasilkan hasil jumlah hari belajar. Jadi untuk tugas hari ini yang pertama itu adalah halaman 4, kemudian halaman 5 dan juga halaman 6. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita nyanyikan bersama dulu ya lagu Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Atai Mahmud. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.